Halo guys, Lutfi di sini. Kali ini kita akan praktikum dengan judul perkiraan secara kuantitatif transpirasi daun dan diisi sentral pada dua permukaan daun. Mari kita lakukan praktikumnya. Check it out. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I can do. Cabai merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting dan banyak dibudidayakan di Indonesia. Cabai memiliki aroma, rasa, warna yang spesifik, sehingga banyak digunakan oleh masyarakat sebagai rempah dan bumbu masakan. Seiring dengan bertambahnya penduduk, kebutuhan cabai di Indonesia pun semakin meningkat. Sulaiman dan Ernawati, 2013. Transpirasi pada hakikatnya merupakan penguapan yang terjadi melalui permukaan tumbuhan. Hal ini mengandung pengertian bahwa seluruh bagian tumbuhan itu mengadakan transpirasi. Peristiwa itu biasanya berhubungan dengan kehilangan air dalam melalui stomata, cuticle, dan lenticel. Salisbury and Ross, tahun 1995. Stomata adalah lubang pada permukaan adaksial atau baksial daun yang dikelilingi oleh dua sel penutup. Esau, 1980. Nah, untuk alat dan bahannya yaitu yang pertama bibit cabai. Kamera kita kayaknya kurang pasnya. Mari kita atur dulu kameranya sebentar. Nah, baru nampak. Lalu yang kedua yaitu selotip. Lalu kutek. Oke, kita langsung masuk ke langkah kerjanya ya. Nah, kita paskan dulu kameranya supaya lebih fokus ke daunnya ya. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita bersihkan dulu pada permukaan atas dan bawah daun. Pilih dua daun yang berdekatan dan yang paling besar. Nah, jadi nanti di situ kita oleskan kutek di bagian atas daun dan bawah daun. Nah, ini kuteknya. Mari kita buka kuteknya. Nah, untuk yang pertama yaitu kita oleskan ke atas daun, dan yang kedua yaitu bagian bawah daun. Yang kita olesin itu di daerah tulang daunnya saja ya, tidak usah semuanya. Oke, kita perhatikan langkah kerja berikut. Setelah di atas daunnya, untuk daun kedua yaitu dioleskan ke bagian bawah daun. Sama ya, yang dioleskan itu bagian daerah tulang daunnya saja. Nah, baiklah. Tuh, bisa dilihat ya bagian yang sudah kita olesin kutek.
atas permukaan daun juga. Setelah itu kita tunggu 2 hari. Jangan main-main, jangan main. Au. Ya kita. Nah, ini adalah bibit cabai yang sudah kita praktikum kemarin. Ini keadaan setelah 2 hari kita olesin kutek pada permukaan atas dan bawah daun. Kita nampak jelas di sini ya. Bagian bawah daun nampak agak mulai rusak daunnya, agak kekuningan sepanjang garis yang kita olesin kutek. Kalau untuk yang permukaan atas daun tidak terlalu signifikan nampaknya. Nah, setelah itu kita angkat kutek dengan menggunakan selotip. Caranya itu ditempelkan di bagian daun yang sudah diberi kutek. Nah, setelah ditempelkan nih kan, langsung kita tarik. Cuman kita tarik secara perlahan-lahan supaya daun tidak rusak. Nah, dengan begini kuteknya pun ikut terangkat ya. Tuh, bisa kita lihat ya. Nampak bintik-bintik sedikit di sepanjang yang kita olesin kutek. Nah, ini yang bagian bawah permukaan daunnya. Saatnya kita angkat juga sama seperti tadi. Kita tempelkan selotip, lalu kita angkat perlahan-lahan. Nah, ini merupakan hasil daun yang sudah diberi kutek selama 2 hari. Di bagian bawah permukaan daunnya nampak daunnya sedikit agak rusak sedikit. Nah, jadi kan kita nampak sendiri ya, ini merupakan daun yang diolesin pada bagian permukaan bawah daun, dan ini adalah daun yang diolesin kutek di atas permukaan daun. Jadi di sini kita nampak ya perbedaannya. Untuk daun yang diolesin kutek pada bawah permukaan daun itu nampak lebih rusak dibandingkan dengan yang kita olesin pada atas permukaan daun. Jadi dari hasil praktikumnya kita ya, yang kita lakukan itu daun yang rusak itu di bagian kutek yang kita olesin di bagian bawah daun ya, bawah daun. Berarti untuk stomata itu banyak terdapat di bawah daun. Namun ini ya, sesuai jurnal yang saya baca, stomata pada tanaman yang hidup di air itu lebih banyak di atas permukaan daun. Nah, karena tanaman cabai ini tidak di air, jadi stomatanya banyak di bawah daun. Jadi lain dia hasilnya. Di atas daun dia tidak terlalu rusak. Baik, kesimpulan pada praktikum kita hari ini yaitu stomata itu lebih banyak terdapat pada bagian bawah permukaan daun daripada di atas permukaan daun. Namun untuk tanaman yang hidup di air, stomata itu lebih banyak terdapat di atas permukaan daun daripada di bawah daun. Nah, itulah perbedaannya untuk tanaman hidup di air dan hidup di darat. Karena cabai ini hidup di darat, maka ya proses kerusakan yang terjadi itu lebih signifikan pada kutek yang diolesin di bawah daun cabai tersebut. Nah, untuk ukuran stomata di setiap tanaman tuh biasanya berbeda-beda. Nah, untuk saran praktikum kali ini yaitu kepada praktikan itu menjalani praktikum ini harus dengan teliti dan serius. Dan untuk pada praktikan itu lebih memperhatikan tanamannya. Karena kan tanaman ini kan diletakkan di luar ruangan ya. Itu lebih dijaga, lebih hati-hati. Karena jangan sampai tanaman kita tuh dimakan oleh ayam atau terkena badai ya, yang seperti saya alami lah gitu. Seperti tanaman jagung saya yang kemarin yang saya tanam
itu dipatok ayam sampai habis daunnya. Ya untungnya saja daunnya kembali tumbuh ya, kalau enggak habis kita gitu kan. Nah, makanya tuh pada praktikan itu lebih hati-hati untuk menjaga tanamannya. Dan untuk pada praktikum juga harus teliti dan serius supaya ilmu yang kita dapat pun bermanfaat gitu. Dan untuk praktikum juga alat dan bahannya ya harus lengkap. Kalau tidak lengkap ya tidak bisa praktikum. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not the